Shalom saudaraku, kita akan belajar perempuan yang signifikan di Alkitab bernama Sarah, ibu bangsa-bangsa. Bisa kita baca dari Kejadian 11 sampai Kejadian 21. Tahukah saudara, nama awal dari Sarah adalah Sarai, artinya putri milik pribadi. Kemudian Tuhan memberi dia nama baru Sarah, artinya ibu bangsa-bangsa. Kejadian 17 ayat 15. Tahukah Anda? Sarai adalah istri Abraham yang mandul dan tidak memiliki anak. Dia mengalami perjalanan iman mengikut suaminya Abraham dari Ur ke tanah perjanjian. Kejadian 12. Usianya saat mengandung Ishak sekitar 90 tahun. Wow, dia memegang peran penting mitra dalam janji Allah. Ibu dari Ishak, leluhur bangsa Israel. Tahukah saudara, Sarah adalah lambang perempuan yang dipanggil bukan hanya untuk menemani, tetapi juga untuk melahirkan sesuatu yang ilahi di usia dan musim yang tak mungkin secara manusia. Ada 7 teladan Sarah bagi kita, terutama perempuan Kristen. Pertama, dari Sarah kita belajar tentang ketaatan sekalipun dalam ketidakpastian. Saudara, dia mengikuti panggilan Tuhan bersama suaminya tanpa peta arah yang jelas. Kejadian 12. Kedua, kemitraan dalam panggilan ilahi. Bukan hanya sebagai istri, tetapi Sarah adalah partner rohani Abraham dalam perjalanan iman. Dari Sarah juga kita belajar. Yang ketiga, berani bertahan dalam stigma dan tekanan sosial. Saudara, kita harus berani tetap berdiri meski mandul dianggap aib dalam budaya kala itu, seperti teladan Sarah. Mungkin ada kemandulan-kemandulan dalam hal-hal yang lain di mana Tuhan ingin kita tetap berdiri teguh. Yang keempat, kita belajar dari Sarah teladan iman yang pulih setelah kegagalan. Saudara, dari Sarah kita belajar bagaimana konflik muncul setelah dia memberi Hagar. Namun Sarah tetap percaya bahwa Allah sanggup menggenapi janjinya. Kelima, dari Sarah kita belajar untuk mengalami perubahan identitas profetik. Dari Sarai yang dibatasi, akhirnya diubah namanya menjadi Sarah yang diberi mandat ilahi. Kejadian 17 ayat 15 sampai 16. Keenam, menerima janji Tuhan dalam usia yang mustahil. Kita tetap percaya meski secara medis dan logika tidak masuk akal. Kejadian 18 ayat 14. Tertawa terakhir akan menjadi kesaksian. Dari tertawa karena ragu, ini menjadi tertawa penuh syukur. Kejadian 21 ayat 6 sampai 7. Dan tentu setiap orang punya kelemahan dan Alkitab sangat jujur. Ada 3 kelemahan Sarah yang harus kita waspadai menjadi pelajaran. Sarai pernah melakukan ketergesahan menolong janji Tuhan. Dia memberi Hagar kepada Abraham yang menurutnya menjadi solusi manusiawi, tetapi justru menjadi konflik yang tidak pernah berhenti. Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Kedua, tertawa. Sarah pernah tertawa dalam keraguan dan luka. Tertawa yang sinis. Dia tertawa saat mendengar janji Tuhan karena dia merasa tidak mungkin. Dia sudah menopause, mati haid, dan dia sudah lelah menunggu. Kejadian 18 ayat 12 ini memberi kita pelajaran. Jangan lelah menunggu. Waktunya Tuhan pasti tiba. Yang ketiga, Sarai juga pernah menolak mengakui kelemahan karena takut. Dia menyangkal bahwa ia tertawa di hadapan Tuhan. Kejadian 18 ayat 15. Ketiga kelemahan ini tidak menghentikan janji Allah, tapi justru menjadi jalan bagi kasih karunia Allah yang membentuk karakter dan iman Sarah. Saudara, Sarah adalah gambaran perempuan yang tidak sempurna, tetapi tetap dipakai Tuhan secara sempurna. Ini menunjukkan bahwa iman bisa bertumbuh sekalipun melalui proses panjang. Tentang kisah Sarah, ini menjadi bukti bahwa Allah tidak bergantung pada kesiapan manusia, tapi pada kesetiaannya sendiri. Saudara, saya ingin mengatakan ada pesan Tuhan bagi Anda, terutama perempuan.
Tuhan tidak menamakanmu berdasarkan masa lalumu, tapi berdasarkan masa depanmu. Tertawa dalam keraguan hati hari ini akan diubah Tuhan menjadi tawa syukur dalam penggenapannya di waktunya. Sarah tidak hanya melahirkan Ishak, dia melahirkan generasi yang akan melihat kesetiaan Tuhan. Saya ingin membagikan pewahyuan bagi setiap perempuan yang mendengar ini. Anda memiliki rahim rohani yang Tuhan ingin pakai untuk melahirkan sesuatu yang ilahi, visi, pelayanan, pemuritan, pemimpin generasi. Tuhan tidak menghapus janjinya karena kegagalan kita. Dia menggenapinya dalam waktunya yang sempurna. Engkau yang dahulu disebut mandul akan bersorak karena Tuhan yang akan membuat tertawa sinismu menjadi tertawa penuh kesaksian syukur bagi bangsa-bangsa. Seperti Sarah, engkau akan melahirkan Ishak, bukan hanya anak tapi janji yang akan menghidupi generasi. Nama barumu bukan lagi tertinggal tapi dipakai. Sarah adalah simbol bahwa penantian bukan akhir dan ketertawaan karena luka dapat diubahnya menjadi tawa yang penuh syukur karena mujizat. Kisah Sarah mengajarkan kita untuk tetap percaya walau terlambat menurut dunia ini. Karena Tuhan, waktunya Tuhan selalu datang tepat waktu. Tuhan memberkati.